نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kajian rutin di Masjid Al-Hidayah ini kita telah mulai lagi. Dan suasananya pun masih suasana liburan. Ada yang liburan ke pantai, terancam tsunami, ke gunung, terancam tersesat, ke mana? Ya, liburan yang paling bagus kajian. Nggak ada ancaman, nggak ada kerugian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika di antara kalian melewati taman surga, hendaklah bersimpuh. Wa qila wa ma riyadul jannah? Apa yang dimaksud dengan taman surga riyadul jannah? Rasulullah menjawab, halaqatul dzikri, halaqah zikir. Dan yang dimaksudkan halaqah zikir adalah majalisul ilmi, majlis ilmu. Karena di situ diingatkan banyak hal. Diingatkan tentang hak Allah, surga neraka, nilai-nilai, hak kewajiban, halal haram, dan hal-hal yang kaitannya dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bismillah. Dan kajian kali ini lebih mengarah kepada tarbiyah, pendidikan, pengasuhan, masalah kaitannya dengan ahwal syakhsiyah, yaitu rumah tangga. Yang kita akan bacakan kitab cukup menarik.
Kitab kecil berharga untuk orang tua. Kitab yang ditulis oleh ulama untuk menasihati putranya yang durhaka, yaitu Laftatul Kabid ila Nasihatil Walad. Goresan hati untuk menasihati sang anak. Karya Abul Faraj Abdurrahman ibnu Adi ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kenapa kitab ini saya pilih? Karena kajiannya cuma sebulan sekali. Kalau Riyadhus Shalihin bisa sampai kiamat belum khatam. Jadi kitab-kitabnya kecil, insya Allah setahun 2 tahun khatam. Ceritanya kitab ini begini ceritanya. Imam Ibnu ada yang panas enggak, Pak? Jadi Imam Ibnul Jauzi punya anak namanya Abul Qasim Ali Ibnul Jauzi. Yang paling mirip dengan ayahnya, pinter, nasihatin orang, motivator ulung, dan hebat. Bahkan Ibnul Jauzi sangat membanggakan dia. Namun apa daya, tangan-tangan kebaikan yang diulurkan oleh Imam Ibnul Jauzi tidak sampai. Niat hati memeluk gunung tapi tangan tidak sampai. Ini. Tadi belum kajian juga nggak keluar begini. Iya, maka sebelum kajian makan tahu goreng tadi. Udah gitu, permennya permen chai lagi pas ya. Panas ini. Oke, ya. Bismillah. Oke. Astagfirullah. Menyiksa banget kalau udah keluar begini. Baik. Anak ini dikomentari oleh Ibnu Najjar. Ya, dikomentari oleh Ibnu Najjar, wa kana kathirul mail ila al-lahwi wal khala'ah. Dia tercebur ke dalam hidup bebas dan kekejian. Dia bisa main perempuan, mabuk, coba. Padahal sudah dibanggakan untuk jadi ulama. Fatarakal wa'da, dia meninggalkan dakwah, Masya Allah. Majlisnya ditinggalkan dengan ribuan murid. Washtaghala bima la yajuz, dan sibuk dengan sesuatu yang enggak boleh. Jadi ulama ini pun masih merahasiakan kemaksiatan, pelanggaran yang dia lakukan. Wasahabal mufsidin, berteman dengan orang-orang rusak. Masya Allah. Bahkan ketika bapaknya di penjara, perpustakaan Ibnul Jauzi dijual bukunya untuk mabuk-mabukan, untuk kemaksiatan. Ya. Bahkan Imam Az-Zahabi mengatakan wa ma adunnu zaman yasmah bimithlihi, tanpa kejadian ini langka di dalam kehidupan. Ya.
Ya tidak sedikit ulama itu yang kecewa dengan anaknya karena nggak bisa menjadi penggantinya. Tapi ya nggak kebangetan kayak dia ini. Di antaranya ulama yang kecewa dengan anaknya adalah Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Antum tahu nggak kenapa Bulughul Maram itu ditulis? Bukan untuk antum. Ditulis untuk putranya. Makanya seorang bapak penyayang dunia akhirat dibikinkan buku yang Masya Allah supaya anaknya jadi ulama. Makanya kalau antum baca buku Bulughul Maram, Masya Allah, semua ilmu ada dan hadis-hadis yang dia hadirkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar mudah untuk dihafal. Karena memang supaya putranya menghafal. Itu. Sampai Imam Al-Hafidh menangis. Tapi Masya Allah, andaikan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar tahu bukunya dimanfaatkan jutaan anak kaum muslimin, maka dia mungkin terobati. Ya. Siapa yang nggak kenal Bulughul Maram? Ya, tak? Siapa rumahnya yang tidak berisi Bulughul Maram? Siapa yang tidak pernah mengkaji Bulughul Maram? Rahimahullahu ta'ala telah membuat jariyah untuk umat yang hebat, yaitu Bulughul Maram. Namanya sesuai dengan isinya sesuai dengan namanya bulughun, yaitu sampai al-maram, tujuan yang diinginkan. Makanya Bulughul Maram, sampai pada tujuan. Nah, kalau antum Bulughul Maram, nah itu yang paling antum senengin, ya. Itu nyampe kajian aja doanya bismika Allahumma amut wa ahya, doa tidur. Bismillah. Oke. Beliau Imam Ibnu Jauzi wafat tahun 597. Yang ulama-ulama hidup pada zamannya diantaranya adalah Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, penulis kitab Al-Mughni, dan Sebaghdad, dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang dulu madhabnya Syafi'i kemudian berpindah kepada Hambali. Tuh, ya. Makanya kalau ada orang yang nggak suka dengan madhab Hambali, madhabnya Wahabi, ya udah, Syekh Abdul Qadir Wahabi. Ya, dia lucu, masa Syekh Abdul Qadir Wahabi, belum lahir Abdul Wahab, Muhammad ibnu Abdul Wahab. Oke, pokoknya isu itu sangat mual kalau untuk disampaikan. Isu yang diusung orang yang nggak punya ilmu untuk bantah. Simple, Wahabi, udah selesai. Udah, ya. Nggak punya ilmu pun aman. Hati-hati Wahabi, udah. Nggak ngerti apa itu Wahabi. Oke. Sekarang kita baca kitabnya yang oleh asisten saya Ustadz Zahid, ini murid Ma'had Ali yang hafal 30 juz dan sudah 2 kali menjadi imam masjid di Jepang. Ya. Insya Allah beliau juga sedang mendaftar di UIN, mudah-mudahan diterima, nanti bisa ganti saya. Amin. Jadi Ma'had Ali itu Ma'had saya yang full 100% beasiswa. Gitu. Jadi kalau anak-anak antum siap untuk digembleng, dibuang, digeladi resik, geladi kotor, silakan kirim ke sana. Dan sistemnya gugur, kalau nggak mampu dibalikin ke rumahnya. Itu. Hanya yang lulus nggak banyak, tapi alhamdulillah rata-rata 30 juz. Ya. Oke. Antum baca Muqaddimatut Tahqiq, ya. Muqaddimah Tahqiq.
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala muqaddimatul tahqiq. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa Sebentar. Mungkin pakai mic ya. Yang lain memperhatikan bukunya ini ada di online, antum download. Nanti kalau enggak anak kirimkan ke siapa? Ke Mas siapa? Siapa? Yang itu siapa Mas? Arik. Iya, Erik ya. Nanti anak kirim ke antum ya. Bukunya jadi antum pakai online boleh, di fotokopi boleh. Nah, tapi bahasa Arab enggak apa-apa. Dibaca per kalimat biar antum bisa pelan-pelan minimal ngerti bahasa Arab. Itu bacanya dari kanan bukan kiri gitu aja modelnya. Nah, itu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala muqaddimatul tahqiq. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في تنزيله المحكم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: علموا أنفسكم وأهليكم بالخير. طيب. Ya ayyuhalladzina amanu adalah cara komunikasi Al-Quran dengan orang beriman. Dan ini pasti ada penekanan sendiri. Maka para ulama mengatakan bila Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, camkan. Pasti ada perkara besar yang ingin disampaikan Allah. Entah perintah atau larangan. Dan kenapa Allah memakai khitab amanu? Karena yang diusung ini enggak ada yang ambil manfaat kecuali orang beriman. Itu. Makanya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, ini menunjukkan tujuan menikah. Perempuan untuk mencari perlindungan, tujuan laki menikah untuk cari ketenangan. Perlindungannya itu sampai akhirat. Makanya kalau perempuan tidak mendapatkan perlindungan, lelaki tidak mendapatkan ketenangan, dijamin kongsinya bubar. Paham? Kok melototin gue? Paham nggak? Iya, kita cari apa? Ketenangan sama perlindungan. Bukan soal perlindungan ekonomi, kehormatan, kesucian, kehidupan duniawi, tapi lebih daripada itu, ahlikum naro, perlindungan dari api neraka.
Tuh. Nah, di sini caranya bagaimana menjaga keluarga dari api neraka? Ali bin Abi Thalib mengatakan, tadi coba dibaca lagi. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال علموا أنفسكم وأهلكم الخير. Nah, alimu anfusakum wa ahlikum khaira. Ajari kebaikan. Jadi istri anak itu jangan bosan-bosan, kebaikan sekecil apapun antum tanamkan. Antum pesankan. Hanya sekedar mau berangkat ke sekolahan, nak, nanti sama Pak Guru yang hormat. Tuh. Kebaikan kok. Kalau minum, nanti jangan pakai tangan kiri tapi kanan. Kebaikan. Makanya Imam Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan ayat ini yang juga mengutip riwayat dari Ali, adibu ahlikum wa'allimu. Ajari adab dan juga ilmu. Ilmu dan adab ini perpaduan yang harus kita tanamkan untuk anak istri kita. Adab dan ilmu inilah yang melindungi anak istri kita dari neraka, termasuk kita. Adab dan ilmu inilah penyangga utama kehidupan sehingga tertib. Makanya tujuan utama pendidikan itu adalah mentakdib, yaitu apa? Menanamkan adab. Yang ini sekarang kering, garing dari sekolah-sekolah Islam. Apalagi sekolah umum. Ya. Dan adab ini ikhwas sekalian inti daripada risalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan adab inilah outcome yang paling tertinggi pendidikan. Untuk apa komlot tapi nggak beradab? Untuk apa sekarang IP-nya itu 4, ya nggak ada lagi ya. Kalau nggak punya adab. Ya. Adab sama Allah, adab sama para rasul, para nabi, adab sama orang tua, adab sama guru, adab kepada bahkan Pak, sama setan aja ada adabnya. Coba. Itu. Gimana ceritanya? Rasulullah SAW ketika naik kendaraan bersama sahabat, kendaraannya terpeleset. Sahabat tersebut mengatakan, ta'isha syaitan, celaka setan. Rasulullah menimpalinya, la taqul ta'isha syaitan. Jangan katakan celaka setan. Walakin qul bismillah. Lo adab. Jangan mentang-mentang setan udah digasa aja. Mentang-mentang setan langsung terserah kita. Mau maki, ngumpat, ngutuk. Nah, nggak bisa. Jadi adab kita kepada setan yang ada di toilet, bismika Allahumma inni a'udzubika. Gimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Di toilet, bismika Allahumma amutu wa ahya wa umut. Enggak keluar deh. Gitu. Masya Allah Pak, indah. Nah, antum lihat ketika berhubungan intim. Apa ngamuk-ngamuk sama setan? Awas loh, yang ganggu gue enggak. Allahumma jannibis syaitan wa jannibna Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitani mimma razaqtana. Masya Allah. Adab. Coba Pak,
Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun yang ditekankan oleh Allah, utama pertama apa? Adab. Faqula lahu qawlan layyina. Adab. Pertanyaannya kan, murid mana yang lebih brengsek daripada Fir'aun? Enggak ada toh? Murid antum? Ada. Sekelas Fir'aun? Enggak ada. Guru mana yang lebih hebat dari Nabi Musa? Enggak ada juga. Gurunya Fir'aun itu siapa? Loh, kalah antum. Gurunya Fir'aun itu Musa alaihissalam sama Harun. Allah pesankan faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Makanya Pak, para ulama mengambil faedah kenapa Allah habis mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, yang diangkat itu namanya Ar-Rahmanir Rahim. Rabb itu bisa berarti pendidikan, pendidik, Rabbil alamin, pendidik alam semesta. Allah tekankan sifat utama pendidik apa? Welas asih. Allah enggak mengangkat Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Mutakabbir, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Mutakabbirul Jabbar, enggak. Padahal itu nama Allah sah. Tapi Allah mengangkat Ar-Rahmanir Rahim karena pendidik itu nomor satu sifat yang diutamakan welas asih, jangan pilih kasih. Pak, anak-anak yang diantarkan orang tuanya ke sekolah, sebetulnya tujuan utamanya bukan dia berprestasi secara akademik menonjol. Simple, anakku diperhatikan sama guru yang welas asih. Udah, tenang itu. Orang tua enggak melihat fasilitas mewah, sekolahnya favorit, guru-gurunya komlot, tidak. Diperhatikan oleh guru-guru yang welas asih, bukan pilih kasih. Bersahabat sama anak, perhatian sama anak, sayang sama anak, itu guru. Itu. Ya, permasalahannya sekarang guru-guru sekarang ini orientasinya sudah berubah. Ya. Duit. Ya. Makanya dapat sertifikasi itu bukan untuk memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan, untuk memperluas sawah ladang. Ya enggak? Wah, istrinya bangga, alhamdulillah Mbak, suami saya udah sertifikasi, kemarin udah bisa beli kebun sebelah. Oh, kebun, sawah. Makanya sawahnya luas, kebunnya luas, wawasannya sempit. Akhirnya lembaga pendidikan bukan ladang untuk berjuang, tapi ladang untuk cari uang. Itu sayang. Itu rusak akhirnya. Makanya anak-anak yang orang tuanya rajin ngirim pulsa disayang. Yang enggak ngasih hadiah ditendang. Minimal di ada gurunya enggak di sini? Minimal diapain? Digoyang. Ya. Oh, Bu, anak ibu begini begitu, digoyang. Syukur-syukur pindah. Apalagi waiting list, wah senang tuh. Makanya sekarang transaksional dan komodifikasi. Jadi pendidikan itu dijadikan komoditas. Ya, komoditas. Dagang, cari uang. Nasallahu al-afiyah. Sekarang lanjut Pak, Mas.
وتعليم النفس والأهل الخيراء من الأسس والدعائم التي قام عليها بناء المجتمع الإسلامي الأول. Makanya orang tua, guru, itu konsentrasi utamanya adalah ngajari kebaikan anak di rumah. Apa sih kebaikan? Dan nggak usah yang gede-gede. Yang sederhana, simple-simple, mudah untuk ditanamkan. Ya tadi, masuk rumah, izin mengucapkan salam, makan, baca bismillah, habis makan baca alhamdulillah, sama orang yang sopan, jangan suka bully ngeledek. Itu kebaikan-kebaikan kecil, sampah dibuang di tempatnya, ngeletakin sandal. Masya Allah, kebaikan, konsentrasi kita. Coba kalau guru-guru itu konsentrasi utama adalah mengajarkan kebaikan, SD itu 6 tahun loh Pak. Wah itu Masya Allah. Makanya guru yang hebat dan terhormat itu bukan guru yang bisa mencekokin informasi yang aktual, yang banyak kepada anak. Tetapi guru yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai akhlak dan adab kebaikan pada setiap hari-harinya anak. Makanya guru yang hebat itu, guru yang dikenang itu bukan hanya guru yang bisa menegakkan disiplin kelas, lebih daripada itu guru yang bisa menyelesaikan konflik kelas. Guru yang hebat itu bukan guru yang sekarang ini mampu mengajarkan nilai-nilai kehidupan ini, tapi memudahkan anak untuk bisa hidup di dalam kehidupan ini. Tuh, makanya nomor satu utama adalah kemudahan. Makanya Allah ketika mengutus Nabi Musa dibekali apa? Rabbish shrahli sadri. Jadi gitu. Kenapa seorang pendidik itu harus lapang dada? Rabbish shrahli sadri. Harus, Masya Allah, welas asih. Betul-betul menerima profesinya itu secara utuh. Bukan kepaksa. Apalagi sementara belum dapat kerjaan. Boleh nggak Pak, anak ngajar di Al-Hidayah? Enak aja loh. Anaknya orang buat percobaan dan titipan. Jadi Rabbi syahli sadri wa yassirli amri. Urusan yang diurus guru apa Pak? Pembelajaran. Makanya mudahkan pembelajaran. Itu. Wa yassirli amri. Sehingga di sini guru itu konsentrasi utamanya adalah bagaimana mencari cara untuk memudahkan pembelajaran. Sehingga apa? Yafqahu qauli, murid paham. Untuk apa antum komlot pinter tapi murid nggak paham dengan penjelasan itu. Makanya modal kepahaman yafqahu qauli apa? Sebelumnya Rabbis shrahli sadri. Nomor satu, wa yassirli amri wahlul. Public speakingnya harus bagus. 3 syarat seorang pendidik. Rabbi syahli sadri, mencintai profesinya. Wa yassirli amri, bisa memudahkan belajar anak. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, public speakingnya bagus. Sehingga anak-anak itu paham, senang ketika masuk kelas. Itu. Jadi jangan jadi guru itu malah bikin ribet-ribut. Ya. Ada guru itu Pak, kalau sudah Rabbi syahli, mencintai profesinya, sakit aja, itu berangkat. Dan ketika masuk kelas itu sembuh. Nah ini masuk kelas sembuh malah sakit. Sehat loh berangkat, malah sakit. Mendingan antum jualan bakso Mas. Ya? Lu berangkat sehat kok, tiba-tiba Mas ditambah yang panas Mas. Ini. Tiba-tiba izin sama kepala sekolah, Pak, mohon izin Pak. Kemana? Masuk angin Pak. Ya Allah, gantian aja. Kalau nggak istrinya yang masuk angin, dianya yang masuk angin. Kalau nggak gitu anaknya coba. Sekolahnya bubar, anaknya nggak belajar.
Meskipun antum sendiri, ini sekelas ada 30 anak menggantungkan kepada antum. Itu. Makanya kalau sering izin, nggak siap, antum jangan ngajar. Rabbi syrahli sadri. Mencintai profesinya. Lapang dada dengan resiko profesinya. Makanya Pak, Masya Allah, dulu coba antum bayangin. Sekelas Pak Nasir, kemudian ada lagi Ahmad Dahlan, ada lagi siapa lagi? Ki Hasyim Asy'ari. Itu dulu sekolahnya zaman penjajah apa kemerdekaan. Nah, itu coba Mas. Kenapa mereka itu berhasil? Padahal sekolah pada masa penjajahan. Dan banyak anak gagal sekolah zaman kemerdekaan. Ini kayaknya perlu antum teliti. S2 boleh nih. Iya. Coba bayangin Pak. Pak Wahid Hasyim sukses. Hasyim Asy'ari sukses. Soekarno-Hatta itu lulusan sekolah penjajah. Muhammad Nasir pada waktu sekolahnya SD, SMP, SMA, pastinya pada waktu penjajahan. Tuh, kenapa Pak? Ini pertanyaan besar. Ya. Kenapa tadi? Guru-gurunya dulu itu Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Bahkan ayat ini dulu itu dibaca murid sebelum masuk. Bu Aris gitu. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang sebelum masuk wifi yang dicari. Sebelum masuk gadget yang dicari, apalagi Gen Z, ini mirip seperti Gen Z. Habis BBM-nya kagak bunyi, langsung ngambek Pak. Antum coba anak-anak antum, HP pulsanya habis, langsung ngambek. Itu, pokoknya BBM habis, langsung nggak bunyi. Itu generasi Gen Z. Ya. Diesel habis BBM kagak kerja, ngambek, bukan hanya sekedar masuk angin, apalagi solar kan. Mesin solar kan gampang masuk angin, kurang BBM dikit aja masuk angin. Tuh. Oke. Nah, dibaca. Sekarang langsung aja masuk muqaddimahnya Imam Ibnu Jauzi halaman 25. Ya. Ini muqaddimahnya al-musannif fi sababil ba'is ala kitabatil wasiyah. Muqaddimah penulis Imam Ibnu Jauzi yang menceritakan sebab kenapa beliau menulis wasiat ini. Ya, ada kurang lebih berapa ya? Kita 20-an wasiat. Berarti ya kalau kita percepat 20 kali pertemuan. Jadi 22 tahun. Ya. Karena dipotong mudik 2 kali kan. Itu. Terus antum sendiri masuk angin sekali. Jadi 3 absen. Istri antum minta antar ke mall. 1. Ya tinggal 4. Itu. Anak izin 2 kali. Habis. Itu. Ya, mudah-mudahan bisa rutin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillahilladzi ansha'a al-akbar min turab. Subhanallah. Alhamdulillahilladzi ansha'al abal akbar, bapak besar, yaitu Adam, min turabin. Masya Allah. Jadi Nabi Adam itu dilahirkan pertama, itu bukan sebagai Nabi. Sebagai apa? Sebagai bapak.
Makanya yang langsung diproduksi anak-anak. Baru setelah terusir dari surga, masuk dunia, baru diangkat menjadi nabi. Makanya, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Itu siapa? Nafsun wahidah, Adam alaihissalam. Makanya inti daripada kehidupan itu ayah. Rusaknya anak juga ayah. Itu. Yang menjadi penentu ayah. Cuman sayangnya di Indonesia ini semua yang ngurusin itu ibu-ibu. Lihat, guru TK banyakkan bapak apa ibu-ibu? Nah, guru SD yang jadi komite. Kalau ada urusan ngadepi kepala sekolah yang ngadep siapa? Bapaknya mancing. Makanya disebut dengan father lost country, yaitu negeri kehilangan ayah. Ya. Kalau bapak ini berperan, maka masalah hidup ini separuh selesai. Ya, contoh aja bapak-bapak disuruh gendong anaknya 10 menit aja uga-ugahan. Gendong sangkar burung itu loh 10 kilo, nyampe. Itu mau kemana Pak? Ngadu emprit, ngadu murai. Subhanallah. Ada waktu longgar, bukan mikirin anak, dekat sama istri, yang dipikirin burungnya, ikannya, pancingannya. Makanya gagal generasi ini. Ya walaupun ada sebagian laki-laki yang punya alasan. Ya Pak, di rumah senep. Lihat ikan mujair ngap-ngapan, dipancing nggak kena, kayak dedek marah. Mending mujair diempang, dilihat manis, dikasih dedek, itu apa bahan dari padi, konaah, kan gitu. Itu dilihat juga manis, ngap-ngapan, mujair kan gitu. Itu. Jadi makanya di sini ikhwah sekalian, hadirnya keduanya itu menentukan. Min turab, yaitu Adam. Khalaqahu min turabin, thumma yaqulu lahu kun fayakun. Lanjut. Baik. Allah lahirkan anak cucunya dari taraib was aslab baina sulbi wat taraib. Ya, ini taraib, sulbi ini. Makanya air mani itu di sekitar ini. Masya Allah. Tuh. Dan ini, Masya Allah, bagaimana uniknya ciptaan manusia. Makanya Allah ingatkan itu, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak. Ya ayyuhal insanu ma gharraka, apa yang bikin kamu itu tertipu? Ciptaan kamu yang sempurna, lengkap, bagus, dan sangat rapi. Bahkan semua kehidupan ini dibangun oleh Allah dengan kerapian. Makanya inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu terukur secara presisi. Makanya dari sekalian, kalau dunia ini dikendalikan dengan cara berantakan dan kacau balau, rusak. Makanya dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat siapa? Aidin nas, manusia itu sendiri yang rusak.
Karena Allah ciptakan dan Allah letakkan ayat ini di dalam surat apa? Surat planet Al-Qamar. Masya Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yaitu apa? Terukur secara presisi. Makanya kalau antum belajar fisika, kimia, ya, biologi, itu gak ada yang sifatnya kebetulan. Makanya Imam Syafi'i pernah dialog sama ateisme, beliau membawa makanan ulat sutra, murbei, ya. Antum tahu nggak daun murbei? Di Bogor banyak tuh, ya. Jadi Bogor itu ternyata produksi kain sutra banyak sekali, ya, kebunnya. Itu Imam Syafi'i mengatakan kepada mereka, kenapa daun ini kalau dimakan ulat sutra jadi kain yang indah dan mahal, tapi kalau kita makan nggak nyutra. Nah kalau kebetulan kan sekali-kali kita itu nyayur nyutra, kan gitu. Udah deh, anak tekunin barangkali tahun ketiga anak bisa nyutra. Coba antum makan sayur daun murbei 10 tahun gak bakal itu sutra. Coba. Buat makan kambing keluar sutra? Kagak bakal. Kenapa keluar di ulat ini jadi sutra? Kebetulan begini. Logika hidup. Makanya Jubair bin Mut'im itu seorang sahabat yang dulunya musyrik, kepala kabilah, wanti-wanti kabilahnya untuk mendengarkan Muhammad membaca Al-Quran. Pokoknya siapa aja yang ketahuan mendengarkan Muhammad membaca Al-Quran, saya akan penggal lehernya. Oh, ternyata dia sendiri yang dengar. Nyuri-nyuri kesempatan. Karena apa? Karena kabilahnya ini terkenal ahli sastra Arab. Tidaklah ada ayat yang dibaca bahasa Arab yang indah akan langsung masuk ngeklik. Beda sama antum, ya. Bahasa Arab aja gerudal-geradul. Rasulullah ketika itu baca surat Wat-Tur. Ya. Tur ya, atau Ad-Dariyat. Yang bunyinya am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka itu am khuliqu diciptakan tanpa pencipta atau menciptakan diri sendiri? Atau mereka merasa menciptakan langit dan bumi? Coba mikir, kata Jubair bin Mut'im, hampir-hampir jantung hatiku copot. Sejak itulah iman mulai bertengger di hati saya. Am khuliqu min ghairi syai'in. Mungkin enggak diciptakan tanpa pencipta? Ada? Apa? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka menciptakan diri sendiri? Enggak mungkin, wong barang yang tidak ada, enggak mungkin mengadakan yang lain untuk dirinya, enggak mungkin. Mengadakan diri sendiri aja enggak mungkin, apalagi mengadakan yang lainnya. Itu. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Enggak yakin, enggak mungkin. Makanya sama juga dialami oleh Imam Ibnu Taimiyah, dialog sama ateisme, cerita ada kayu besar tiba-tiba membelah sendiri, jadi kapal jadi sendiri, bahkan jalan ke lautan sendiri, naikin barang sendiri, nurunin barang sendiri. Apa dia? Gendeng kamu. Gila. Imam Ibnu Taimiyah dikatakan itu cerita orang gila sama ateis. Apa enggak lebih gila
alam semesta yang sebesar ini nggak ada yang mengaturnya. Allahu Akbar. Ya, ini. Oleh karena itu ada di sekalian di dalam sulbi wa taraib ini adalah keajaiban Allah. Ya, coba air mani antum jadi manusia seperti ini, coba bayangin Pak. Itu. Ayo lanjut. Nah, kemudian Allah kuatkan kekeluargaan itu dengan kerabat dan nasab. Nah, ini keunikan. Dan orang itu akhirnya dengan kerabat nasab itu akrab. Makanya keakraban itu bisa dibangun dengan beberapa cara. Dengan hubungan kerabat, dengan hubungan nasab, dengan hubungan pernikahan, dengan kebaikan, dengan silaturahmi, dengan agama yang paling utama. Kita diakrabkan Allah dengan agama. Innamal mu'minuna ikhwatun. Bahkan kita merasa dekat dengan Imam Al-Bukhari. Karena walau nggak ketemu, antum ketemu, merasa dekat dengan Imam Syafi'i. Karena satu akidah dan manhaj. Itu. Lanjut. Masya Allah. Ini nikmat terbesar. Allah berikan nikmat ilmu dan juga mengenali kebenaran. Makanya Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Itu nikmat nomor one utama yang harus disyukuri. Kenapa Pak? Karena semua makhluk nggak punya nikmat ini. Yaitu apa? Mempelajari ilmu pengetahuan. Sapi, kebo, nggak ada. Antum, kita. Makanya nikmat. Iqra, itu nikmat. Makanya antum kasih warisan anak cucu antum itu dengan kesolehan bukan kekayaan, keilmuan bukan materi. Yang menyelamatkan anak cucu antum itu bukan kekayaan. Coba antum cek surat Al-Kahfi. Allah melindungi harta kekayaan yatim piatu. Dilindungi oleh siapa? Nabi Musa sama Khidir. Berkat apa? Kata Allah, wa kana abuhuma salihah, karena kedua orang tuanya soleh. Itu. Makanya Umar bin Abdul Aziz, beliau menjadi khalifah 2,5 tahun. Tapi Masya Allah, kayak 30 tahunnya orang biasa. Itu. Bahkan ada yang memimpin 30 tahun, rusaknya sama dengan 2 tahun. Itu, Masya Allah. Ini memimpin 2 tahun, solehnya sama dengan 30 tahun, Masya Allah. Dan Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah itu pamit sama istrinya. Namanya Fatimah. Wahai Fatimah, kamu lanjut kawin sama saya, nikah, atau saya ceraikan. Masya Allah. Emang lo mau kawin lagi? Enggak. Itu kalau antum jadi RT aja langsung kawin lagi. Apalagi bupati loh. Karena aku mungkin tidak bisa lagi memberi nafkah batin. Subhanallah. Takut. Ya, tidak bisa memberikan nafkah batin. Berhubungan lagi. Yaitu. Dan betul kata Fatimah, dari mulai beliau jadi khalifah sampai meninggal dunia, belum pernah aku lihat mandi junub. Nah, itu. Kalau antum udah junub mungkin sudah ratusan kali udah. Itu. Subhanallah. Akhirnya hidupnya miskin. Datanglah salah seorang utusan anak-anaknya, wahai Amirul Mukminin, anak-anakmu kecil, miskin. Nanti kalau kamu tinggal, makan apa? Masya Allah. Akhirnya, wahai fulan,
anakku itu tidak lepas dari salah satu dua keadaan. Anakku soleh atau toleh. Toleh itu apa? Jahat. Makanya orang Jawa bilang tolah-toleh. Kalau soleh, Allah berfirman, Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang menurunkan Alkitab menjamin orang soleh. Udah. Masya Allah. Dan kalau anakku jahat, Rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Ya Allah, dengan nikmat yang kau berikan kepadaku, aku nggak mau jadi penumpang orang jahat. Ngapain? Saya kasih orang uang-uang jahat, udah balik, nggak dikasih apa-apa. Tapi bandingkan, Pak. Anaknya Umar bin Abdul Aziz 9 dan laki semua berperang, berjihad, mendapatkan ghanimah melimpah. Dan bandingkan anak-anaknya pamannya. Ya. Terutama Hisham ibnu Abdul Malik yang korup. Subhanallah, pasca meninggal bapaknya, rata-rata jadi pengemis. Itu. Karena apa? Wa kana abuhuma salihah. Kedua orang tuanya soleh. Imam Al-Bukhari Allah angkat dengan apa? Kekayaan orang tuanya? Enggak. Orang tuanya miskin. Imam Syafi'i dengan kekayaannya. Rumahnya Imam Syafi'i itu di Mering, dipikir Bukit Mina, Pak. Dekar Lipar Jumroh itu. Kubuk. Itu pun dipenuhi tulang-tulang dam yang diusung Imam Syafi'i dari tempat penyembelihan untuk tulis. Karena orang-orang dulu itu nulisnya nggak di kertas, tapi apa di tulang. Gitu ya. Makanya jangan wal gedual demi anak, halal haram diuntal, sing penting di perut nggak nyengkal. Itu ukurannya mencret enggak? Mencret dok, nggak mencret halal gitu. Gitu. Makanya wa an'ama alayya bil ilmi wa irfanis shawab. Kenapa? Karena itulah tingkatan hikmah. Dan Allah katakan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan oleh Allah hikmah, maka Allah akan berikan kebaikan yang besar. Makanya hikmah itu kata para ulama didefinisikan apa? Al-isabah fil qawli wal amal, bisa benar dalam ucapan dan perbuatan, itu hikmah. Yaitu apa? Al-isabah fil qawli wal amal, benar dalam ucapan dan perbuatan. Makanya Luqman dikatakan Al-Hakim karena selalu tepat ucapan perbuatannya. Dan itu ditopang 3. Kata Luqman Al-Hakim ketika ditanya, dari mana kamu dapatkan itu semua? Kata beliau, adaul amanah, menunaikan amanah. Wasidkul hadis, jujur dalam berbicara. Nah yang ketiga, watarku syai'in la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Itu syarat orang itu menjadi hikmah. Lanjut. Masya Allah. Wa ahsana. Jadi Imam Ibnul Jauzi mensyukuri keadaannya. Dididik dari sejak kecil dengan tarbiyah yang benar. Makanya ngelus dodo banget ngelihat anaknya begitu. Ya. Bahkan Imam Ibnul Jauzi nggak pernah main. Sejak kecil kalau main-main mojok sendiri ngapalin Quran. Padahal dia dididik bukan orang tuanya, Pak. Oleh bibiknya. Dan selama dewasa jarang keluar rumah. Adanya cuma belajar, membaca, ibadah. Makanya kitabnya Masya Allah melimpah. Itu. Wa hafadhani fi syabab. Allah jaga waktu remajanya karena nggak pernah menyimpang. Dan itu dikatakan Rasulullah ajiballahu
Bisyabin laysat alaihi sabwatun. Allah itu kagum pada seorang remaja yang tidak pernah menyimpang. Ya. Seperti Imam Ibnu Jauzi ini, Masya Allah. Dan menariknya, ikhwah sekalian, dia kalau mau keren-kerenan, sombong-sombongan, gaya-gayaan, beliau ditinggalkan orang tuanya, harta melimpah ruah. Tapi dia nggak pernah tertarik itu. Bahkan diinfakkan, diberikan. Dan banyak ulama seperti ini. Seperti Imam Ibnu Hazm. Itu bapaknya menteri besar. Bukan hanya sekedar menteri di Andalusia. Makanya kehidupannya sangat mencolok, kemewahannya. Kemudian setelah dewasa, meninggalkan semua hiruk pikuk, kenikmatan, kelezatan untuk mencari ilmu. Dan itu kehidupan salafun salih, apalagi kalau antum tahu kisah Baqi ibnu Mikhlad al-Andalusi yang dari Andalusia ke Baghdad jalan kaki hanya ingin belajar kepada Imam Ahmad. Ya. Dan Masya Allah ujian berat yang dia dapati. Sudah jauh seperti itu, sengsara seperti itu, nyampe Baghdad Imam Ahmad dicekal, nggak boleh ketemu orang. Jangankan ngajar, ketemu nggak boleh. Dan ini juga pernah dialami Imam Ahmad jalan kaki Baghdad. Ini apa namanya? Ke Yaman. Untuk menemui guru kebanggaannya yaitu Abdul Razak yang pemilik Musannaf Abdul Razak. Nah, subhanallah. Dia tidak mau kehilangan momentum. Beliau tidak ingin kehilangan akal. Datanglah menyelinap dengan penuh rahasia ketemu Imam Ahmad. Wahai Abu Abdullah, saya Baqi dari Andalusia jalan kaki. Ingin belajar. Kata beliau, seperti kamu ini nggak boleh disia-siakan. Tapi apa daya, saya nggak boleh, jangankan mengajar, ketemu orang aja nggak boleh. Apa kata beliau? Wahai Abu Abdullah, boleh nggak saya datang ke rumahmu pura-pura jadi pengemis, kalau saya bilang sodako, bacakan 1-2 hadis. Masya Allah. Keluar. Sodako. Imam Ahmad keluar, kasih. Haddasana qala Rasulullah, udah dua dalam bertahun-tahun. Sampai akhirnya Imam Ahmad, Imam Sunnah, Allah bebaskan dengan Khalifatul Adl. Akhirnya beliau kembali mengajar, kembali bisa berkiprah menebarkan sunnah. Cerita itu disampaikan dan Baqi ibnu Mikhlad masih hidup. Masya Allah. Itu nikmat makanya cari ilmu. Sehingga Imam Syafi'i betul mengatakan, man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan tajarradul jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak pernah mencicipi pahitnya mencari ilmu, dia akan merasakan hinanya bodoh seumur hidup. Cari ilmu itu pahit, cari ilmu itu susah, cari ilmu itu butuh perjuangan. Baik. Dibaca lagi Mas. Ya. Masya Allah, dia berharap anak-anak yang dilahirkan pun bisa mendatangkan pahala. Ini bapak yang benar, Pak. Bukan nunggu ganti uang semester, bukan dapat pulihan, apalagi mendapatkan berbagai macam suplai materi, tapi pahala. Makanya ketika mendidik anak itu antum, wah jangan-jangan juga susah-susah nanti gak bisa baikin anak ketika akhir hayat masa tua. Mas, antum baik sama anak itu semata-mata gugurkan pertanyaan nanti di hadapan Allah. Sudah belum anakmu didik dengan baik? Soal antum diperhatikan enggak? Itu dunia, Mas. Berapa saat? Sekian. Ya. Terus lanjut, Rabbi. والله تعالى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Ini doa Masya Allah, jangan antum lewatkan.
Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku dan anak cucuku penegak sholat. Masya Allah. Itu. Jadi bukan, ya Allah jadikan anak cucuku gajinya dolar, kerja perusahaan asing, terkenal. Benar enggak? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Dan ada 7 doa untuk kebaikan keluarga, anak istri. Antum jangan sampai enggak hafal. Dan 7-7-nya itu ada di Quran. Yang pertama, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang kedua, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang ketiga, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nomor 4, Rabbi ja'alni muqimas shalah, ini tadi. Wa in dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Nomor 5, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nomor 6, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin, terutama yang sampai hari ini belum dikaruniai anak. Nah, yang terakhir, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Masya Allah. Ya. Antum cari sendiri. Saya suruh ngasih suratnya, enak banget antum. Nyusahin gue terus. Antum cari Quran. Sekarang nih Pak, kasihin aplikasi untuk nyari ayat gampang. Itu. Sekarang zaman teknologi itu kebaikan cuma satu itu, memudahkan, itu aja. Mempercepat, termasuk mempercepat kehancuran. Itu teknologi. Kebaikan dan kehancuran. Nih, antum download aplikasi. Ini ya. Ini ayat. Oh, ini. Antum bisa pakai ayat ini. Nah, nanti cara untuk ini lengkap tafsirnya juga. Oke. Gini. Kalau antum ingin cari ayat begini, antum tulis di sini. Umpamanya ahlikum pencet, keluar semua ayat-ayat yang kaitannya dengan ahlikum. Udah langsung keluar. Jadi nggak usah buka-buka ayat. Contoh anak kasih yang tadi. Tapi syaratnya jangan ngetik kalimat yang hanya 2. Rabbi nggak akan bakal keluar. Nah, auzi'ni akan Rabbi. Mukim tadi, mukim masalah, mukim ya, keluar semua nih mas, kalimat mukim. Nah, ada semua, tinggal antum cari nih. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nah, ini surat Ibrahim ayat 40. Kita pencet keluar ayatnya, kita pencet bawah tafsirnya. Keluar semua nih, tafsir-tafsir yang ada. Baghawi, Sa'di, Ibnu Katsir, Qurtubi, Tabari, semua keluar di sini. Jadi kalau dulu anak ngaji di Amar Ma'ruf nggak bawa tafsir segerobak. Dulu, ya buku-buku. Sekarang, ini aja. Makanya ini kalau antum manfaatkan baik, jadi baik sama antum. Kalau antum gunakan cuman chatting aja sama janda, ya repot. Mana orangnya ini? Aduh, parah.
Itu. Nah, contohnya tafsir At-Tabari tentang Rabbi ja'alni mukna. Nanti kita pencet tafsir At-Tabari. Nah, ini ada isti'rad itu antum bisa rubah dengan bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris atau Arab. Indonesia belum ada. Nah, ini keluar tafsirnya. Jadi nggak usah antum lihat buku-buku tafsir. Coba antum buka tafsir, ayatnya, tafsirnya, itu ngambil keraknya aja itu 10 menit. Bukanya 15 menit, ketemunya setengah jam. Ini Pak cuman setengah menit. Bahkan 1 detik bisa keluar. Oh itu. Ya. Makanya ini barang-barang semua ini saya bukan gaya-gayaan ya, karena ada sebagian untuk bisnis ya. Ustadz harus bisnis ya itu. Tapi kalau ini ilmu, downloadan semua ini lihat buku-buku semua di sini ya tuh. Ini isinya buku semua ini. Kita baca di mana aja kesempatan baca gitu. Iqra itu ibadah. Allah menggunakan kalimat perintah kok ikro, berarti ibadah baca itu. Jangan males baca, pengen pinter nggak baca. Dari mana ilmunya? Laduni. Ilmu pinter tanpa belajar. Nah itu ilmunya tasawuf. Itu werusak njur lingkara, werusak durungi winara. Tahu sebelum diberitahu. Wah hebat. Nggak ada. Ilmu itu belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu karena belajar. Oke, lanjut. Sayangnya sudah habis ya. Oke. Nah, amma ba'du besok aja deh. Amma ba'dunya. Ya. Bulan depan. Coba muqaddimah doa aja 2 kali pertemuan ini. Amma ba'd fa inni lamma araftu syarafan nikah wa talabal aulad. Setelah aku kenal mulianya menikah. Nah, itu besok kita jelaskan menikah. Dan konsekuensi yaitu anak. Ini, makanya antum jangan meminta doa, didoakan punya anak kalau nggak kawin. Kawin dulu baru berdoa gitu. Ada orang, Pak Ustadz tolong doain dagangan saya lancar. Nggak dagang. Gimana itu? Sama aja antum minta didoakan punya anak, nggak kawin. Kawin dulu baru punya anak. Usaha dulu baru punya rezeki. Itu kon. Makanya hidup ini Allah hadirkan dengan bentuk sebab akibat. Sebab akibat semua. Nggak ada yang nggak ada sebab akibat. Insya Allah. Nanti kita akan singgung tujuan menikah, apa, terus sikap kepada anak, ya, dan seterusnya. Allah. Oke, kita buka tanya jawab. Mudah-mudahan ada yang tanya. Kalau enggak, gue yang tanya, lo yang jawab. Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nikah. Ya. Ketika sudah nikah itu apa tanggung jawab kepada Allah masih ada kewajiban? Apa suaminya? Gini. Emang secara dasar laki itu sampai mandiri, perempuan sampai menikah. Makanya ketika menikah Allah menggantungkan tanggung jawab perempuan itu pada suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu siapa? Suami. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan Rasulullah mengatakan kepada seorang perempuan ketika ditanya sikap dia kepada suaminya, ya yang penting saya tunaikan kewajiban semampu saya ya Rasulullah. Rasul menyangga innahu jannatuki wa naruki, sesungguhnya dia itu surga nerakamu. Tapi sebagai ikatan biologis orang tua memperhatikan, nasihati, nuntun terus itu merupakan kebaikan, bukan kewajiban. Kebaikan.
Makanya kalau nikahkan anak perempuan yang hati-hati. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, man zawwaja karimatahu bimubtadi'in faqad qata'a rahimahu. Barang siapa yang menikahkan putrinya dengan ahli bid'ah, maka dia telah memutuskan silaturahminya. Imam Al-Ghazali mengatakan, man zawwaja karimatahu bifasikin faqad khata'a rahimahu. Barang siapa yang menikahkan putrinya dengan orang fasik, maka dia telah memutuskan silaturahminya. Makanya pernah ada orang yang datang kepada Al-Hasanul Basri, wahai Imam, aku punya anak perempuan, dengan siapa saya kawinkan? Kata beliau, nikahkan dengan laki-laki yang bertakwa, karena kalau dia baik akan bersikap adil. Akan bersikap adil. Kalau dia istilahnya, kalau dia cinta, dia akan mencintai secara adil. Kalau dia benci, dia tidak zalim. Nah itu intinya di situ, Pak. Adil dan zalim. Intinya nggak zalim. Ya namanya suka nggak suka, benci cinta itu bawaan hati. Makanya pernah ada seorang laki-laki yang datang kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, saya akan ceraikan istri saya. Loh kenapa? Ya saya nggak cinta. Akhirnya ditegur oleh Umar. Emang semua pernikahan itu harus dibangun di atas cinta. Kalau memang begitu, mana pentingnya merawat cinta dan mengendalikan kebencian. Maka dari situ Bapak Ibu, pekerjaan cinta itu lebih berat daripada perasaan cinta. Pekerjaan cinta adalah merawat. Gitu kan? Suka? Enggak suka. Biasa, suasana hati ya muqallibal qulub. Kadang-kadang sesekali suami ngelihat muka istri, enek istri melenek. Oh ya udah, nek-nekan itu. Akhirnya apa? Butuh suasana pencairan. Jadi yang dicairkan itu bukan hanya THR. Yang dicairkan itu suasana hati. Ya jalan-jalan, rehat. Makanya saya sarankan yang sudah mulai stagnan itu sering-sering memanfaatkan liburan pendek yang disebut dengan Harpitnas, Hari Kejepit Nasional. Ada libur Jumat, Sabtu, Ahad kan. Jumat, apalagi Kamis, panjang. Kamis, Jumat, cuti. Itu kumpul sama suami, istri, anak. Apalagi antum bisa kumpulkan istri 1 sama 2. Masya Allah. Udah lo diem lo. Bikin masalah aja lo. Itu. Oke, lanjut. Kegiatannya Jumat, ya, kebersamaan sama anak, istri. Ya pagi-pagi anak dibangunin, diajak sholat subuh. Karena perlu latihan. Nah, cara bangunin anak juga jangan main tendang. Bangun loh, kebuk aja loh. Itu. Jangan. Kalau lampunya mati, dihidupin. 1. Kalau hidup, dimatikan. Jangan rata-rata mati. Kemudian kalau dia selimutan, tarik selimutnya. Kemudian setelah itu kalau AC, matikan AC-nya atau kipasnya. Nah, kemudian dibangunkan baru. Caranya jangan langsung ditarik berdiri. Langsung nyungsep. Diguling ke kanan kalau sebelah kanan atau kiri. Kan gitu miringnya kan. Guling 2, 3 kali. Baru duduk. Terus diajak, ayo ke masjid. Biasanya orang tua itu punya penyakit 1. Takut sama anak. Loh, gimana bikinan ente sendiri kok tiba-tiba takut? Gimana sih? Mendingan lo kagak bikin lo. Gimana? Gimana tuh? Aduh, nggak enak, takut sama anak. Ya jangan bikin. Itu Cina aja nggak pernah takut buatan sendiri. Itu. Ya anak Pak, nangis, marah biasa. Antum harus bisa melawan dengan apa? Bijaksana, lemah lembut. Itu. Jangan terpancing.
Apalagi kena permainan anak, gitu ya. Dan biasanya juga nggak bisa sekali dua kali, balik lagi. Kadang-kadang udah bangun, sudah ke tempat wudhu, di kamar nggak ada, di masjid nggak ada, ketemu di kolong tuh. Ya namanya anak, sekali dua kali. Makanya Pak, Allah ketika memerintah kita sholat, wa aqimus sholah wa atu zakah selesai. Tapi khusus ayat, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahlah keluargamu untuk sholat yang sabar. Berarti beda kadar takaran dan porsinya. Wastabir sekali dua kali. Terus terutama kalau liburan, wah kasihan. Nah itu kasihan lagi. Aduh, biarin deh, Pak, anak juga di pondok juga susah sekali-kali bisa 6 kali. Sama liburan kagak pernah diajak ke masjid. Kasihan. Tuh. Kasih tahu ke istri, Dek, atau siapa dipanggil panggilannya, coba kalau siapa nama anaknya Ahmad Abdullah Khalid pulang-pulang tidur kasurnya kebakar, ente seret nggak? Tendang nggak? Iya, ini anakmu kebakar api neraka kok malah kasihan. Biarin, gimana itu logika? Loh antum ketemu anak antum, pulang-pulang kebakar tuh kasurnya tidur. Nggak mungkin antum bangun. Ya Allah, kasihan dilus-lus. Mateng anakmu. Langsung tendang, seret, kasurnya ditarik. Itu api dunia, Mas. Apalagi api akhirat. Tuh. Fokus utama adalah sholat. Wastabir 'alaiha. Itu Pak ya. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan. Apakah tanggung jawab Nabi Nuh itu sampai di mana? Tidak karena tidak mau itu. Makanya Nabi Nuh kan nggak pernah disalahkan Allah kan. Bahkan Allah kasih titel innahu kana abdan syakura karena Nabi Nuh sudah menunaikan tugasnya. Makanya orang tua tidak disalahkan Allah karena anaknya sadar atau nggak sadar, tapi sudah menjalankan proses kesadaran nggak itu. Dan Nabi Nuh sudah menjalankan proses kesadaran itu, menyadarkan anak. Makanya nggak disalahkan Allah. Kurang sabar apalagi 950 tahun. Makanya dari situ Pak, kenapa Nabi Nuh menjalani proses dengan kesabaran, hasilnya kesyukuran, innahu kana abdan syakura, menunjukkan sabar pasti membuahkan nikmat. Itu sabar aja. Allah yang ngasih nanti syakura antum. Ya, nah ini kita hanya sabar. Coba antum Nabi Yakub ngadepin putra-putranya. Kuncinya apa? Sabar. Coba anak-anaknya sudah semua menjalankan sifat munafik. Makanya ini pernah ada dialog. Ya, ulama dengan ulama itu tengkarnya itu membuahkan ilmu. Kalau orang bodoh sama orang bodoh tengkar itu bikin kerusuhan, gitu. Nah ini Al-Hasanul Basri mengatakan siapa yang di dalam dirinya ngumpul 3 sifat itu maka dia itu munafik sempurna. Atau Ibnu Abi Rabah, ya, ulama juga hidup sezaman dengan Al-Hasanul Basri. Coba sampaikan kepada Al-Hasanul Basri, gimana dengan anak-anaknya Nabi Yakub? Anak-anaknya Nabi Yakub itu mengumpulkan 3 sifat. Apa? Idza hadasa kadzab, ketika bicara dusta. Dusta enggak sama bapaknya? Bohong enggak? Bohong. Itu katanya apa? Diajak main. Diajak berburu, ternyata disembelih. Dia dibunuh berencana.
bohong. Wa idza akhlafa wa idza wa'ada akhlaf, dia janji ingkar, janji jaga Nabi Yusuf malah dibuang. Wa idza tumina khana, ketika dikasih amanah khianat. Lengkap. Berani enggak Al-Hasanul Basri mengatakan kepada anak-anaknya Nabi Yakub munafikun sempurna? Makanya Masya Allah, ini orang hebat, alim. Wahai murid-muridku, siapapun yang mendengarkan dari teman-teman saya ulama-ulama kebenaran, sampaikan kepadaku. Masya Allah. Wah, kalau kita langsung marah-marah, wah apalagi funnya, murid-muridnya. Apaan Ustadz ini? Bantah nggak punya adab. Namanya sejak zaman dulu Pak, tengkar pikiran itu biasa. Yang nggak boleh itu tengkar badan. Tengkar pikiran, polemik, ya, adu argumen biasa. Makanya kuncinya adu argumen itu ilmu, bukan otot, tapi otak. Ujung-ujungnya dalilut kalah dalil gelut. Nah itu repot. Itu mau apa jual terus ndasmu. Nah repot itu. Itu. Jadi argumen bukan sentimen. Itu ya. Itu Pak. Mana tadi yang tanya? Oke ya gitu. Ada lagi? Saya kira muka-muka tulus menunjukkan kesempurnaan ilmu dan layak untuk ditutup. Insya Allah kita berjumpa kembali di kesempatan lain dan mohon saudara-saudaraku laki perempuan ya diajak famili, anak istri, saudara untuk ikut majelis sebulan sekali untuk men-set ulang Pak, setting akidah, setting pemikiran, setting akhlak, tingkah laku itu penting. Loh setting HP aja penting kok. Antum HP biarin 2 tahun berantakan posisinya, nggak karu-karuan. Ternyata WA-nya mencolot ke sana. Ya. Perlu setting program. Nah, apalagi pikiran. Nah settingnya pakai ngaji, bukan yang lain. Pakai setting. Aplikasi hidup ini bisa berantakan. Perlu disetting ulang. Kadang-kadang lemot, kadang-kadang banyak kena virus, kadang baterainya juga sudah yang lowbat, ya. Bahkan kabel casnya sudah rusak, jebol, perlu disetting ulang, diperbaiki ulang. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.